Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danti Fatma dengan NIM 2300443. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Dr. Rendra MPD selaku dosen mata kuliah penelitian kualitatif. Dan di sini ada judul proposal penelitian saya yaitu mengenai analisis pengalaman mahasiswa teknologi pendidikan Universitas Negeri Padang dalam mengikuti pembelajaran micro teaching untuk mempersiapkan diri menjadi guru profesional. Adapun dari proposal ini dilatar belakangi kepada micro teaching merupakan salah satu mata kuliah yang berperan penting dalam mempersiapkan mahasiswa menjadi calon guru yang profesional. Melalui micro teaching, mahasiswa dilatih untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajar sebelum terjun ke lapangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti kesulitan mengelola kelas, kurangnya variasi metode pembelajaran, kemampuan komunikasi yang belum optimal, serta keterbatasan pengalaman menghadapi situasi kelas nyata. Nah, di UNP sendiri, pada program studi teknologi pendidikan, Universitas Negeri Padang, berbagai upaya dilakukan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi tenaga pendidik yang kompeten. Salah satu mata kuliah yang memiliki peran penting dalam proses tersebut adalah mata kuliah micro teaching. Mata kuliah ini dirancang sebagai sarana dalam latihan mengajar dalam skala kecil yang memungkinkan mahasiswa mempraktekkan keterampilan dasar mengajar sebelum terjun ke lapangan. Pelaksanaan micro teaching di UNP ini umumnya dalam bentuk simulasi pembelajaran, di mana mahasiswa berperan jadi guru dan teman sejawat yang berperan sebagai peserta didik. Dalam proses tersebut, mahasiswa diminta untuk merancang perangkat pembelajaran pelaksanaan berupa seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan ataupun modul ajar. Nah, dalam menyampaikan materi juga seperti melakukan evaluasi pembelajaran. Selain itu, mahasiswa juga memperoleh umpan balik dari teman dan dosennya sebagai bagian dari proses refleksi pembelajaran. Secara ideal, kegiatan ini mampu membantu mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan dasar mengajar, seperti kemampuan membuka dan menutup pembelajaran, menjelaskan materi secara sistematis, serta mengelola kelas dan memberikan penguatan. Jadi dapat saya simpulkan di sini bahwa pembelajaran micro teaching itu memiliki peran penting dalam mempersiapkan mahasiswa menjadi guru profesional. Namun pelaksanaan itu masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang mempengaruhi kesiapan mengajar siswa. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami secara mendalam bagaimana pengalaman mahasiswa, kendala yang dihadapi, serta kontribusi micro teaching dan aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan pembelajaran micro teaching. Nah, di sini kita lanjut pada fokus penelitian. Penelitian ini lebih difokuskan pada pengalaman mahasiswa program studi teknologi pendidikan Universitas Negeri Padang pada angkatan 2022 dan 2023 dalam mengikuti pembelajaran micro teaching sebagai upaya mempersiapkan diri menjadi guru profesional. Fokus penelitian ini itu meliputi pengalaman mahasiswa. Jadi pengalaman mahasiswa selama mengikuti micro teaching, kesiapan dalam mengajarnya, serta aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan micro teaching. Di sini kenapa saya fokus kepada angkatan 2022 dan 2023? Dikarenakan angkatan 2022 itu sudah mengikuti mata kuliah micro teaching dan juga sudah melaksanakan praktek lapangan menjadi guru langsung di praktik kelas, di situasi nyata di kelas. Sedangkan 2023 itu masih tahap pembelajaran micro teaching, belum langsung terjun ke lapangan. Lanjut. Di sini kita dapatkan rumusan masalahnya, yaitu yang pertama bagaimana pengalaman mahasiswa tersebut dalam mengikuti pembelajaran micro teaching. Dan yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi mahasiswa tersebut selama mengikuti pembelajaran mata kuliah micro teaching. Yang ketiga, ada bagaimana kontribusi pembelajaran micro teaching ini dalam mempersiapkan mahasiswa tersebut menjadi guru profesional. Yang keempat, yaitu bagaimana aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan micro teaching ini. Jadi, apa hal-hal yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, dan dievaluasi selanjutnya. Nah, dari sini saya masuk kepada bab 2, yaitu mengenai kajian pustaka. Di sini kita akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari micro teaching terlebih dahulu. Secara etimologis, micro teaching itu berasal dari kata mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, terbatas, sempit, sedangkan teaching itu pembelajaran. Jadi secara terminologis, micro teaching itu didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda, namun memiliki substansi yang sama. Nah, di sini ada
Pengertian microteaching dari beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Rosia, microteaching adalah suatu kegiatan mengajar di mana segala sesuatunya dikecilkan dan disederhanakan. Yang kedua itu menurut Michael J. Wallace, yaitu pembelajaran microteaching adalah pembelajaran yang lingkupnya, tugas guru, waktu, dan jumlah siswanya itu diperkecil. Menurut J. Cooper dan Dewalan, pembelajaran microteaching ini latihan mengajar singkat yang sedikit siswanya dan fokus pada keterampilan tertentu. Jadi kesimpulan yang kita dapat itu pembelajaran microteaching ini adalah latihan mengajar dalam skala kecil yang disederhanakan untuk melatih keterampilan mengajar calon guru. Di sini ada 8 keterampilan dasar mengajar yang dikemukakan dalam e-book Ham Kati pada tahun 2013. Yang pertama kita akan masuk kepada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, di keterampilan ini guru atau pendidik itu mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran kegiatan. Jadi sebagai pembukanya, yaitu dengan menciptakan suasana mental peserta didik dan juga dalam hal pengelolaan kelas. Jadi kelasnya perlu kita kondisikan terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Kemudian dalam kegiatan menutup pembelajaran. Kegiatan menutup pembelajaran itu yaitu guru mengakhiri pembelajaran ini. Dalam mengakhirinya itu bisa dilakukan dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang semua materi yang dipelajari atau kesimpulan atau rangkuman dari materi yang dipelajari pada hari itu. Jadi bisa mengetahui tingkat berpikir siswa atau tingkat pemahaman siswa seberapa mana dia paham akan materi tersebut. Yang kedua ada keterampilan menjelaskan. Di sini guru menyajikan informasi secara lisan dan sistematis yang disampaikan dengan singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga ada keterampilan bertanya. Di sini kemampuan guru dalam memberikan pertanyaan untuk merangsang berpikir siswa. Jadi dalam menjelaskan, guru bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada siswa tersebut supaya dia paham dan juga berpikir apa yang bisa dikaitkannya dengan pembelajaran pada hari itu. Yang keempat ada menggunakan variasi. Di sini guru bisa memberikan variasi metode pembelajaran yang lebih banyak lagi supaya siswa itu tidak bosan dan aktif dalam pembelajaran. Yang kelima memberikan penguatan. Kemampuan guru dalam memberikan respon positif terhadap jawaban siswa. Misal kita memberikan pertanyaan, guru bisa memberikan pernyataan-pernyataan yang penguatan gitu supaya siswa itu bisa berpikir apa jawaban yang akan diberikannya terhadap pertanyaan dari guru tersebut. Keenam ada mengajar kelompok kecil atau perorangan. Di sini kemampuan guru dalam membimbing siswa dalam kelompok kecil atau secara individu. Kemudian ada kemampuan mengelola kelas. Di sini guru bisa menciptakan dan menjaga suasana kelas itu tetap kondusif, aman, dan nyaman bagi siswanya. Kemudian yang ke-8 ada membimbing diskusi kelompok kecil. Kemampuan guru mengarahkan diskusi. Jadi pada saat diskusi, di situ guru bisa mengarahkan siswa tersebut dalam tugas kelompok, kerja kelompok bersama teman-teman lainnya, supaya siswa tersebut bisa berjalan aktif dan teratur di situ. Lanjut pada kesiapan menjadi guru. Menurut Sulameto, kesiapan adalah kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk merespon suatu situasi. Sedangkan menurut Chaplin, kesiapan merupakan tingkat kematangan untuk mempraktekkan sesuatu. Selain itu, Sudirman juga menyatakan bahwa guru memiliki peran penting dalam proses pembelajaran dan pembentukan sumber daya manusia. Jadi, berdasarkan pendapat tersebut, kesiapan menjadi guru ini dapat diartikan sebagai kondisi kematangan calon guru untuk melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan peserta didik secara profesional dengan menguasai kompetensi pedagogik, kepribadian profesional dan sosial. Di sini ada penelitian relevan, yaitu penelitian dari para ahli atau jurnal-jurnal lain yang mendukung pada proposal penelitian saya. Itu yang pertama ada penelitian Alia Miftahul, Jannah DDK, yaitu mengenai studi literatur peranan microteaching terhadap kesiapan mengajar pada mahasiswa keguruan. Hasil penelitiannya itu microteaching ini membawa pengaruh positif terhadap kesiapan mengajar siswa, meningkatkan keterampilan, rasa percaya diri, dan kemampuan sosial. Jadi penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Selanjutnya ada penelitian oleh Sulistiana Indah Prihatin, Ari Saptono, dan Siti Fatimah Zahra pada tahun 2023, yaitu yang berjudul Efektivitas Microteaching dalam menyiapkan mahasiswa mengikuti praktik keterampilan mengajar. Adapun penelitian ini lebih berfokus kepada pengalaman mahasiswa serta aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan microteaching. Kemudian ada penelitian Handriyanti, Lukmana, Gimin, dan RM Riyadi, yaitu yang berjudul
Pengaruh praktik pengajaran atau microteaching dan motivasi mengajar terhadap kesiapan mengajar. Jadi hasil penelitian itu menunjukkan bahwa microteaching ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan mengajar mahasiswa, serta meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa. Kemudian ada penelitian Della Stefani Trirahmatika dan Wahyu Dwi Mulyono pada tahun 2025, yaitu berjudul mengenai pengaruh microteaching dan komunikasi interpersonal terhadap kesiapan mengajar mahasiswa di pendidikan teknik bangunan. Jadi hasilnya itu menunjukkan bahwa microteaching itu dan komunikasi interpersonal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan mengajar mahasiswa, khususnya dalam kemampuan pengelolaan kelas, serta kesiapan dalam mengajar. Sini ada pendekatan dan jenis penelitian. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif itu digunakan untuk meneliti kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama menggunakan triangulasi dan analisis induktif. Nah, pendekatan penelitian saya ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu untuk memahami pengalaman mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran microteaching sebagai persiapan menjadi guru profesional. Melalui pendekatan ini, peneliti itu nanti dapat memperoleh gambaran mengenai pengalaman, kendala, kontribusi, serta aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan microteaching berdasarkan sudut pandang dari partisipan penelitian. Jadi, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara mendalam sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya di sini ada setting penelitian. Menurut Soekardi, setting penelitian adalah tempat berlangsungnya penelitian untuk mencapai tujuan. Nah, tempat di mana saya melakukan penelitian ini yaitu di Universitas Negeri Padang, tepatnya di program studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Subjek penelitian saya yaitu mahasiswa Teknologi Pendidikan angkatan 2022 dan 2023 yang sedang atau yang sudah mengikuti mata kuliah microteaching. Jadi kegiatan penelitian ini meliputi praktik mengajar, interaksi pembelajaran, refleksi, evaluasi, dan pengembangan keterampilan dasar mengajar. Lanjut ke subjek penelitian. Menurut Anton M. Mulyono, subjek penelitian yaitu orang yang diamati sebagai sasaran penelitian. Sedangkan menurut Lexi J. Mulyono, subjek penelitian merupakan informan yang memberikan informasi terkait situasi penelitian. Subjek ini adalah mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang pada tahun angkatan 2022 dan 2023 yang mengikuti mata kuliah microteaching. Kenapa begitu? Karena angkatan 23 itu dipilih karena sedang mengikuti mata kuliah microteaching, sedangkan angkatan 22 itu dipilih karena telah mengikuti praktek lapangan dan juga telah selesai mengikuti mata kuliah microteaching. Jadi bisa bermanfaat dalam merefleksikan dari manfaat microteaching sudah mereka pelajari dan juga kondisi nyata di lapangan. Kemudian instrumen penelitian. Menurut Suharsami Ari Kunto, instrumen penelitian adalah alat bantu untuk mengumpulkan data. Menurut Sugiono, dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti sendiri. Jadi, instrumen utama penelitian ini adalah peneliti yang berperan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Teknik pengumpulannya itu, teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dari sumber data, di sini ada data primer dan data sekunder. Data primer ini menurut Nasution dalam Lexi Jamulang, data primer diperoleh langsung dari lapangan. Jadi data primer ini diperoleh dari mahasiswa Teknologi Pendidikan dan dari angkatan 22 dan 2003 melalui tadi pedoman wawancara dan pedoman observasi. Data itu meliputi pengalaman, kendala, kontribusi microteaching, serta kesiapan menjadi guru profesional. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen belajar, serta penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian dalam teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan 3 teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara itu menurut Andi Prastowo yaitu digunakan untuk memperoleh informasi penelitian. Betul, karena penelitian ini saya menggunakan wawancara semi-struktur kepada mahasiswa angkatan 2022 dan 2023 mengenai pengalaman dan kesiapan belajar mereka. Kemudian observasi dilakukan secara partisipatif, yaitu pasif, dengan mengamati secara langsung praktik pembelajaran microteaching, dengan melihat secara langsung bagaimana praktik microteachingnya, interaksi pembelajarannya, metodenya, medianya, dan pengelolaan kelas. Kemudian ada sisi dokumentasi. Menurut Jamaan Satori dan Aan Komaria, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung penelitian. Jadi dokumentasi merupakan foto kegiatan, perangkat pembelajaran, dan dokumen microteaching.
Kemudian di sini lanjut pada teknik analisis data. Menurut Bogdan Baekland, analisis data dilakukan dengan mengorganisasi dan mencari makna data. Penelitian ini menggunakan analisis data Miles dan Hoberman, yaitu dalam pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Di reduksi datanya, saya memilih proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengelompokan data yang diperoleh di lapangan. Pada tahap ini, saya memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Ketiga, ada penyajian data, yaitu dilakukan dalam bentuk uraian naratif agar data yang diperoleh itu secara sistematis dan mudah dipahami. Yang keempat, yaitu penarikan kesimpulan. Jadi saya di sini bisa memperoleh proses interpretasi terhadap data yang telah disajikan sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti menarik makna dari data yang telah dianalisis sehingga diperoleh jawaban terhadap fokus penelitian mengenai pengalaman mahasiswa, kendala yang dihadapi, serta kontribusi pembelajaran microteaching dalam mempersiapkan mahasiswa menjadi guru profesional. Selanjutnya ini ada terakhir teknik pengecekan keabsahan data. Di sini menurut Lexi Jomloyong, triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan membandingkan data dari berbagai sumber. Menurut Sugiono, penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Jadi yaitu pengecekan data dengan teknik pengumpulan data yang berbeda pada sumber yang sama. Jadi dari data hasil wawancara dengan mahasiswa kemudian dibandingkan dengan hasil observasi selama pelaksanaan microteaching ini serta dokumen pendukungnya seperti perangkat pembelajaran dan dokumentasi kegiatan. Jadi teknik ini digunakan agar data penelitian itu lebih akurat dan dapat dipercaya. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan pada proposal ini, kesimpulannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengalaman mahasiswa teknologi pendidikan Universitas Negeri Padang dalam mengikuti pembelajaran microteaching sebagai persiapan menjadi guru profesional. Pelajaran ini memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan dasar mengajar, rasa percaya diri, dan kesiapan mengajar mahasiswa. Namun pelaksanaannya tadi masih menghadapi berbagai kendala seperti pengelolaan kelas, penguasaan materi, serta keterbatasan pengalaman mengajar di kelas nyata. Oleh karena itu diperlukan evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaan microteaching ini menjadi lebih efektif dalam mendukung kesiapan mahasiswa menjadi guru profesional. Nah, segitu saja tadi hasil presentasi proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tutur kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.